Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama denganku Dasa Bumi di channel DBS Well. Buat teman-teman yang belum jadi temanku, yuk kita berteman dengan klik subscribe di channelku. Oke, jadi hari ini aku akan kembali membawakan cerita horor yang aku dapat dari akun Twitter ditulis oleh @agil_r_saputra. Dan kebetulan aku sudah izin kepada beliau untuk membawakan ceritanya. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, dapat izin langsung dari yang bersangkutan. Kalau kalian mau membaca ceritanya langsung, silahkan kunjungi akun beliau di Twitter ya. Oke, cerita ini tentang pengalaman seorang perempuan di mana dia ditinggal bapak ibunya untuk keluar kota dan harus tinggal di rumah bersama bibinya atau pembantunya. Dan hal-hal mistis pun terjadi. Seperti apa ceritanya? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Suara air yang seakan mengguyur tubuh beriring dengan suara nyanyian lagu yang menyala dari pemutar piringan hitam, terdengar oleh telinga Marlina. Ia yang tengah membaca buku sejenak berhenti, mencermati suara dari kamar mandi di jam 9 malam itu. Tumben si Bibi mandi di kamar mandi itu, batin Marlina seraya mengintip dari celah di pintu kamarnya. Ia mengira kalau itu adalah si Bibi, pembantu rumahnya, karena biasanya si Bibi selalu menggunakan kamar mandi belakang. Bibi, ucap Marlina dengan sedikit berteriak di kamar mandi itu. Sekali lagi, ia masih yakin kalau itu adalah Bibi. Karena memang di rumah hanya ada ia dan Bibi, karena ayah dan ibunya sedang pergi keluar kota. Bibi, teriak Marlina sambil mematikan pemutar piringan hitamnya dan berjalan keluar mendekati kamar mandi itu. Bibi di dalam ya? Ucap Marlina sekali lagi. Namun tak ada jawaban meski suara orang seperti tengah mandi masih terdengar. Tak mau ambil pusing, Marlina pun kembali masuk ke kamarnya dan melanjutkan lagi kegiatannya. Hingga selang beberapa detik kemudian, pintu kamarnya pun diketuk. "Mbak, ini rondenya," suara Bibi terdengar di balik pintu. Bergegas Marlina membukanya dan di sini ia baru ingat kalau Bibi baru saja keluar ke warung ronde depan. "Loh, Bibi dari tadi?" tanya Marlina keheranan. "Barusan aja kok mbak, baru aja datang. Soalnya warung rondenya lagi rame, jadi nyantri," jawab Bibi seraya memberikan mangkuk beserta bungkusan berisi wedang ronde dan pergi ke belakang. Sejenak otak Marlina memproses itu semua dan ia pun langsung menyusul Bibi ke ruang belakang. "Bibi tadi mandi di kamar mandi depan kan?" tanya Marlina. "Bah, enggak mbak, malam-malam gini kok mandi. Lagian mana pernah saya mandi di kamar mandi ibu," jawab sang Bibi seraya melepaskan ikatan kacang panjang untuk makan esok hari. Marlina hanya diam mendengar jawaban si Bibi dan berjalan kembali menuju kamarnya sambil berpikir apa tadi ia salah dengar. Tampaknya Marlina tak mau berpikir lebih jauh dan menganggap kejadian tadi hanyalah ilusinya belaka. Dan sekitar pukul 10 malam, setelah ia lelah membaca buku, Marlina pun tidur dan singkat cerita, esokan harinya. "Ibu sama bapak pulang kapan, mbak?" tanya Bibi kepada Marlina yang sama-sama tengah sarapan di atas meja makan. "Nggak tahu pasti sih, Bi. Kemungkinan besok kalau nggak ya lusa. Soalnya kan Mbah Kakung lagi sakit. Jadinya dia nggak mau makan tuh kalau nggak ada ibu,"
jawab Marlina. Semalam aku kayak denger suara orang mandi, Bi, di kamar mandi depan, kata Marlina yang seketika mengubah topik pembicaraan. Hah? Semalam? Jam berapa itu, Mbak? Jawab Bibi. Ya, jam 9-an itu, waktu Bibi ke warung depan beli wedang ronde, ucap Marlina. Oh, yang Mbak Lina tanyakan semalam ya? Apa iya, Mbak? Mungkin Mbak Lina salah dengar kali, ucap Bibi. Tapi jelas banget kok suaranya. Tapi nggak tahu juga sih, bisa jadi aku salah dengar aja ya, Bi, ungkap Marlina. Singkat cerita, setelah selesai sarapan, Marlina pun mandi dan kembali masuk ke kamarnya. Memang beginilah kegiatannya setelah lulus SMA, sekitar 2 bulan yang lalu. Dan ia masih bingung antara kuliah untuk mengejar cita-citanya menjadi guru atau langsung bekerja ikut di bisnis kayu milik ayahnya. Pagi itu, seperti biasanya, Marlina akan membunuh waktu dengan cara membaca entah koran, novel, ataupun majalah. Kejadian semalam pun juga sudah tak ia pikirkan. Marlina menganggapnya hanya salah dengar saja. Hingga ada bau wangi yang tercium. Bau seperti parfum yang Marlina rasa cukup familiar, namun ia tak berhasil mengingat bau siapa itu. Marlina yang tadinya merebah, kini mulai bangkit dan mencari dari mana sumber bau itu berasal. Ia mengendus di setiap sudut kamarnya. Bau itu terus bergeser dan perlahan menuntun Marlina untuk keluar dari kamarnya. Benar saja, di luar ruangan, bau itu semakin kuat dan bersamaan dengan itu, suara orang beraktivitas di dalam kamar mandi terdengar lagi. Seketika Marlina langsung menoleh ke arah kamar mandi itu dan berjalan perlahan ke arahnya sambil ia sadar kalau semakin ia dekat dengan kamar mandi itu, bau wangi itu semakin kuat. Hingga sampailah ia di depan kamar mandi itu, bersamaan dengan suara dan bau yang masih ada. Dan dalam waktu yang sama, Marlina juga sempat melihat Bibi yang tengah berlalu lalang di dapur melakukan sesuatu. Jadi, siapa ini yang ada di kamar mandi? Batin Marlina yang kini berdiri di depan pintunya. Langit masih terang, bahkan bisa dikatakan itu masih pagi. Dengan keadaan itu, ia pun tentu masih punya banyak keberanian. Dan dengan tanpa aba-aba, Marlina pun langsung membuka pintu kamar mandi itu. "Hayo!" Lah, kok? Kata Marlina sambil membuka pintu untuk memeriksa siapa yang ada di dalamnya. Namun, tak ada siapapun di kamar mandi itu. Begitu juga dengan suara air dan bau wangi yang tiba-tiba saja lenyap seketika. Seketika Marlina tentu bergidik ngeri. Ia yang kini takut pun langsung membalikkan badannya dan hendak berjalan cepat menuju kamarnya. Namun, baru sekitar mungkin 2 kali ia melangkah, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang yang memanggilnya dan dengan jelas suara itu berkata, "Marlina." Suara lirih namun mendengung sangat jelas. Marlina yang langkahnya sempat terhenti, kini berteriak dan berlari menuju kamarnya. Suara perempuan misterius yang terdengar di jam 9 pagi itu
tentu merusak nalar Marlina. Bibi yang tadi mendengar teriakan Marlina langsung datang menghampiri. "Ada apa, Mbak? Ada apa?" tanya Bibi dengan nada terburu. Ada ada orang di kamar mandi depan, Bi. Ada orang. Setan mungkin, ucap Marlina terbata-bata ketakutan. Mendengar itu, Bibi pun langsung memeriksa kamar mandi itu, diikuti oleh Marlina di belakangnya. Bibi masuk dan memeriksa di setiap sisi dan langit-langitnya, dengan Marlina yang tampak menunggu di luar kamar mandi. "Mana? Gak ada siapa-siapa kok, Mbak," kata si Bibi. Tapi tadi ada suara, Bi," kata Marlina. "Sudah, Mbak, gak apa-apa. Bibi ke dapur dulu ya, masih ada kerjaan," ucap Bibi sambil beranjak keluar dari kamar mandi dan mengajak Marlina kembali ke kamarnya. Bibi pun kembali ke dapur dan Marlina sekarang ada di dalam kamarnya, menggaruk-garuk kepalanya mencoba mencerna kejadian itu. "Setan macam apa keluar pagi-pagi gini?" ucap Marlina dalam batinnya yang terus berharap semua itu hanyalah ilusi belaka. Singkat cerita, hari itu pun berjalan dengan sewajarnya. Marlina mencoba untuk tidak memikirkan hingga malam pun tiba. Terjadi lagi percakapan kosong di atas meja antara Marlina dan Bibi. Yang tadi itu emang Marlina beneran yakin ada suara di kamar mandi? Tanya Bibi kepada Marlina yang sedang menyuap nasi ke dalam mulutnya. "Ih, udahlah Bi, nggak usah dibahas. Akunya jadi takut," jawab Marlina yang tampaknya masih enggan membahas kejadian itu. "Oh, iya Mbak, iya. Maafkan saya," jawab si Bibi. Sejenak mereka terdiam melanjutkan kegiatan makannya itu. Namun, tak selang beberapa lama, justru Marlina lah yang mulai membuka topik itu kembali. Bibi, ngerasa gak sih ada yang aneh dari rumah ini belakangan ini?" ucap Marlina. "Aneh gimana, Mbak?" jawab Bibi. "Ya, aneh aja. Gak tahu juga sih, tapi aneh gitulah," saut Marlina. "Bibi pernah ngalamin hal yang aneh gak di rumah ini?" kata Marlina lagi. "Katanya gak usah dibahas," jawab Bibi dengan nada bercanda. Namun, belum sempat Marlina menanggapinya, tiba-tiba ada sesuatu yang tercium oleh mereka. Iya, bau parfum yang tadi pagi menuntun Marlina menuju kamar mandi itu. "Nyium bau wangi gak, Bi?" tanya Rina sambil hidungnya mengendus. Bibi terdiam sejenak lalu mengiyakannya. "Iya Mbak, ini bau minyak wangi," jawab Bibi dengan ekspresi yang sama dengan Marlina. Sepertinya saya kenal dengan bau ini Mbak," kata Bibi sedikit membisik. "Iya, aku juga kayak gak asing. Tapi bau siapa ya, Bi?" tanya Marlina yang kini mulai menelungkup agak merasa takut. Terlihat Bibi tampak sejenak berpikir, mengingat-ingat bau parfum siapa itu. Dan tak selang beberapa lama kemudian, Bibi yang tampaknya mulai ingat pun berkata, "Maaf ya Mbak, ini kok seperti minyak wanginya bule Narti," ucap Bibi membisik sedikit menundukkan badannya.
Dan di sini pun Marlina baru sadar. Ingatannya mulai kembali mendengar kata Bibi barusan. Marlina kini benar-benar ingat bau wangi itu adalah milik Bule Narti, adik ayahnya yang baru meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Dan di sini Marlina juga mulai menyadari bahwa suara yang manggilnya saat di kamar mandi pagi tadi adalah suara dari Bule Narti. Rasa takut mulai terbangun di antara Bibi dan Marlina di atas meja makan itu. Mereka kini tampak saling pandang tanpa kata, seakan tak tahu harus berbuat apa. Sementara bau wangi parfum itu kini semakin menyengat mengitari ruang makan. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba lampu mulai terang redup, menambah suasana mencekam di malam yang sebenarnya belum terlalu larut itu. "Ayo, kita ke ruang depan aja, Mbak," ucap Bibi yang bangkit dari tempat duduknya. Mereka pun bergegas menuju ruang depan dan duduk di sana untuk mengurangi rasa takut mereka itu. Entah berapa lama mereka duduk saling diam di ruangan tamu. Dan jelas bau wangi itu kini seakan mengikutinya di ruang tamu, membuat Marlina yang merasa tak nyaman kini mengajak Bibi untuk keluar dari rumah itu. "Kita ke warung ronde aja yuk, Bi," kata Marlina sambil berdiri. "Ayo, kita ke ruang depan aja, Mbak," ucap Bibi yang bangkit dari tempat duduknya. Mereka pun bergegas menuju ruang depan dan duduk di sana untuk mengurangi rasa takut mereka itu. Entah berapa lama mereka duduk saling diam di ruang tamu. Yang jelas, bau wangi itu kini seakan mengikutinya di ruang tamu, membuat Marlina yang merasa tak nyaman kini mengajak Bibi untuk keluar dari rumah ini. "Kita ke warung ronde aja yuk, Bi," kata Marlina sambil berdiri. Bibi pun mengiyakannya dan bergegaslah mereka keluar dari rumah itu dengan sedikit terburu-buru. Tapi ketika Bibi hendak menutup pintu depan dan meninggalkan rumah, tiba-tiba muncul suara aktivitas dari kamar mandi itu. Samar-samar terdengar dari teras depan rumah. Bibi dan Marlina yang mendengar itu sempat terhenti sejenak. "Nah, bener kan, Bi?" kata Marlina. Buru-buru Bibi langsung mengunci pintu dan mereka pun segera beranjak menuju warung ronde di pinggir jalan. "Apa bener itu Bule Narti ya, Bi?" tanya Marlina di perjalanan yang tampak gelisah dan agak tergesa-gesa. "Aduh, nggak tahu ya, Mbak. Udah, nggak usah dipikir. Menurut agama, orang meninggal itu nggak mungkin kembali jadi hantu, Mbak," kata Bibi menenangkan Marlina. Tapi Bi, dulu kan Bule lantaran sakitnya kan gegara jatuh kepleset di kamar mandi itu," ungkap Marlina mencoba menghubung-hubungkan hal ini. Hingga beberapa saat kemudian, sampailah mereka di warung ronde ujung jalan. Sengaja mereka memilih bangku lesehan paling pojok untuk menghindari keramaian di warung itu, sekaligus untuk menenangkan nalarnya setelah kejadian tadi. Tentu tetap terjadi obrolan di antara Bibi dan Marlina, yang mana topiknya masih seputaran kejadian di rumah tadi. Dengan pembicaraan yang mengalir hingga mau tak mau, obrolan mereka tentang Bule Narti pun terbahas di perbincangan itu. Bule Narti adalah adik kandung dari ayah Marlina. Beliau adalah anak kesayangan dari orang tuanya, atau bisa dibilang kakek nenek Marlina. Bukan karena pilih kasih, tapi memang karena keadaan beliau yang mempunyai keterbelakangan mental. Mungkin karena itu,
Bu Lenarti tak pernah menikah, apalagi mempunyai keturunan. Ayah Marlina adalah satu dari beberapa banyak orang yang sangat menyayangi Bu Lenarti. Maka dari itu, sejak Mbak Putri meninggal, ayah Marlina memboyong Bu Lenarti ke rumah dengan maksud untuk merawatnya. Dan sekitar sudah 2-3 tahun berjalan, satu insiden pun terjadi. Bu Lenarti terpleset di kamar mandi dan sejak itu beliau menjadi lumpuh. Setahun berjalan, keadaan Bu Lenarti semakin parah. Hingga akhirnya beliau meninggal di rumah sakit, tepatnya 2 bulan yang lalu. Jam pun terus berlalu. Tak terasa Bibi dan Marlina sudah ngobrol cukup lama di warung ronde itu. "Ayo pulang, Mbak," aja si Bibi kepada Marlina. "Yakin kita mau pulang, Bi?" jawab Marlina ragu. "Ya pulang dong, Mbak. Masa tidur sini?" jawab si Bibi. Singkat cerita, setelah sedikit perdebatan kecil, mereka pun pulang. Walau sebenarnya masih ada rasa takut dan gelisah di raut wajah mereka. Dan setelah sampai di rumah, tiba-tiba Bibi menghentikan langkahnya dan menyenggol Marlina yang tak begitu memperhatikan untuk melihat apa yang Bibi lihat. Itu siapa di depan rumah ya, Mbak?" ucap Bibi pelan seraya matanya menerawang ke arah teras depan rumah yang tak begitu terang itu. Marlina yang kini juga menyadari itu pun langsung memegang erat lengan si Bibi. Tampak seorang wanita berbaju putih tengah berdiri mematung di antara anak tangga teras depan rumah. "Siapa ya?" ucap Bibi sambil berjalan mendekat bergandengan dengan Marlina. Tak ada jawaban dari orang itu. Bibi pun mengulangi kata-katanya lagi. "Siapa ya?" kata Bibi lagi dengan nada yang lebih keras. Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Dengan penuh keraguan, mereka pun tetap berjalan semakin mendekat sambil memandang ke arah orang itu. Hingga akhirnya suasana berubah ketika perlahan sosok itu membayang dan menghilang sedikit demi sedikit. Langkah mereka tentu terhenti mengetahui itu. Tapi mau tak mau mereka tetap harus masuk ke dalam rumah. Akhirnya dengan langkah cepat Bibi yang menggandeng tangan Marlina pun langsung menuju pintu dan membuka kunci. Buru-buru mereka masuk ke dalam rumah dan langsung meringkuk di ruang tengah. Mereka masih saling diam. Otaknya masing-masing masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Itu tadi apa, Bi? Apa Bi tadi itu, Bi?" ucap Marlina yang sudah tak tahan. Aduh, Bibi juga gak tahu, Mbak," kata Bibi yang tampak mulai ketakutan. Bibi tidur di kamar aku aja ya," ucap Marlina. "Iya, Mbak, tapi saya ambil selimut dulu di kamar belakang ya," jawab si Bibi. Aku ikut." Mereka pun mulai berjalan mengendap ke belakang menuju kamar Bibi. Sesudah mengambil selimut, mereka kembali berjalan dan kali ini menuju kamar Marlina. Dengan perasaan yang masih sangat kacau, tiba-tiba di tengah perjalanan, tepatnya di depan kamar mandi, suara orang mandi itu terdengar lagi. Marlina dan Bibi pun langsung berlari mendengar itu, masuk ke kamar Marlina dan segera menguncinya. Mereka duduk berkubang dengan selimut di atas tempat tidur dengan suara dari kamar mandi itu yang masih terdengar. Hingga tak lama,
Suara itu pun perlahan hilang, namun berganti dengan suara panggilan dalam jeda beberapa detik kemudian. Makda, Makda. Nama Bibi dipanggil. Tak ada ekspresi lain. Bibi dan Marlina kini saling menatap ketakutan. Makda, Makda. Suara itu terdengar lagi. Marlina, Marlina. Kini giliran Marlina yang dipanggil. Ih, ini kok mirip suaranya Bulenarti sih? Batin Marlina yang tentu ragu karena Bulenarti sudah meninggal. Marlina. Suara itu memanggil Marlina kembali dengan nada yang lebih keras. Mereka pun hanya bisa menangis dan berdoa sebisanya, hingga suara itu terhenti sekitar pukul 2 dini hari. Beberapa menit setelah suara itu lenyap, mereka pun mencoba untuk tidur. Meski nyatanya, Bibi dan Marlina tetap tak bisa memejamkan matanya hingga azan subuh berkumandang. Mau tak mau, Bibi pun bangkit dari ranjang, begitu juga Marlina yang tak mau ditinggal sendiri. Mereka pun memutuskan untuk membuat kopi dan duduk di ruang tamu, menahan kepalanya yang pening karena semalam mereka benar-benar tak tidur. Harusnya hari ini Bapak dan Ibu pulang ya, Bi, ucap Marlina. Semoga, Mbak. Tapi, apakah kita harus ngomong kejadian itu ke Bapak dan Ibu? Jawab Bibi. Harus ngomong lah, Bi. Nanti aku yang ngomong, ucap Marlina. Terus, tentang Bulenarti? Tanya Bibi. Lah itu, tetap harus ngomong lah. Aku yakin ada yang gak beres dengan itu, ungkap Marlina. Mentari pun mulai terbit. Sinarnya menembus tirai ruang tamu tengah Bibi dan Marlina duduk, membuat mata mereka perlahan mulai merasa ngantuk. Hingga tak terasa, Bibi dan Marlina pun sama-sama tertidur di ruangan itu. Tak tahu apa yang terjadi, mungkin karena kelelahan. Mereka terlelap hingga sore hari menjelang maghrib. Bibi yang pertama kali terbangun pun tampak kebingungan. Mereka mengira dirinya tertidur beberapa menit saja. Mbak, Mbak bangun, Mbak. Mbak, ucap Bibi membangunkan Marlina. Beberapa saat kemudian azan maghrib pun berkumandang. Ini subuh ya, Bi, kata Marlina. Tapi setelah melihat ke arah jam, tentu mereka terheran-heran ketika jarum jam menunjukkan pukul 6 sore. Hah, selama itu kita tidur ya? Kata Marlina yang masih agak kebingungan. Bibi tampak bergegas ke ruang belakang. Entah mungkin ada pekerjaan yang harus Bibi selesaikan. Sementara Marlina belum beranjak dari ruang tamu. Tampaknya otaknya masih mencerna semua ini. Dan hujan yang tiba-tiba saja turun dengan sangat deras pun menyadarkan Marlina untuk segera beranjak dari ruang itu. Ih, ada apaan sih ini? Kata Marlina sambil berjalan dan masuk ke kamarnya. Ia tertunduk sejenak hingga akhirnya mengambil handuk dan memutuskan untuk mandi. Setelah mandi, kembali ia kini berada di ruang tengah bersama. Kok Bapak sama Ibu belum pulang juga ya, Mbak? Tanya Bibi. Nggak tahu juga sih, Bi. Seharusnya sih hari ini mereka udah pulang, jawab Marlina sambil berjalan ke kamarnya dan menyalakan musik dari piringan hitam. Dan setelah itu, ia kembali lagi duduk bersama Bibi. Walah Mbak, gak usah nyetel musik kayak gitu ngapa Mbak? Suaranya kayak gimana gitu loh Mbak. Ih, serem. Mending nyetel radio aja. Tak ambil di kamar dulu ya Mbak,
ucap Bibi. Yaelah Bi, daripada sepi. Lagian TV-nya kan juga belum dibenerin, jawab Marlina yang langsung berbalik menuju kamarnya untuk mematikan pemutar musik itu. Suasana pun sejenak hening. Hanya rintik hujanlah yang terdengar menimpa genting rumah itu. Sementara Bibi tampaknya tak jadi pergi ke kamarnya untuk mengambil radio. Entah kenapa, mungkin karena ia takut. Kita harus cari tahu, Bi, ucap Marlina membuka pembicaraan. Cari tahu apa, Mbak? Jawab Bibi yang nampaknya sudah tahu dengan apa yang tengah Marlina bicarakan. Kita harus cari tahu kenapa Bule Narti tiba-tiba pulang, Bi, tegas Marlina. Tapi bagaimana kita tahu, Mbak? Bukankah akan lebih baik kita tanyakan ini sama bapak dan ibu? Jawab Bibi yang mulai serius. Namun tiba-tiba, mau cari tahu apa? Ucap seseorang dari kegelapan. Marlina dan Bibi seketika tersentak mematung. Mereka saling pandang, namun sama-sama tak berani menoleh ke arah sumber suara itu. Jelas ini suara Bule Narti, batin Marlina yang hafal dengan logat gagapnya suara Bule Nartinya. Ada Marlina, kok malah gak jawab? Ucap suara dari kegelapan itu. Tampak tangan Bibi yang gemetar kini mencoba untuk menggenggam tangan Marlina. Matanya berisyarat untuk pergi dari tempat ini. Tapi apa daya, tubuh mereka sekarang terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. Apalagi bau parfum itu kini kembali tercium, mengitari ruangan itu. Sampai akhirnya mereka yakin suara itu sudah tak lagi terdengar. Dengan sekuat tenaga, Bibi dan Marlina pun bangkit dari tempat duduknya dan berlari ke ruang tamu. Tapi ternyata ini belum selesai, karena terdengar dari ruang tamu suara dari kamar mandi itu lagi. Dan kali ini bukan hanya suara air yang mengguyur, tapi juga suara nyanyian di setiap jedanya. Bibi dan Marlina hanya bisa terpaku ketakutan mendengar suara dari kamar mandi itu. Sungguh rasa takut yang tak bisa tergambarkan. Kalau ada pilihan, mungkin mereka lebih memilih pingsan saja waktu itu. Bibi dan Marlina kini mulai menutupi kedua telinganya dengan air mata yang tentu saja menetes. Itu jelas Bule Narti. Itu jelas Bule Narti, Bi, kata Marlina ketakutan. Hingga suara itu pun hilang bersamaan dengan datangnya bapak dan ibu. Ada apa kalian ini? Kok mukanya aneh begitu? Ucap ayah Marlina ketika masuk dan melihat Bibi dan anaknya tengah ketakutan di ruang tamu. Ada apa, Mbak? Duk, kata sang ibu juga. Marlina dan Bibi tak bisa menjawab, dan sang ibu pun datang memeluk Marlina. Ada apa sih, Nak? Kata ibu. Tak ada kata yang bisa diucapkan oleh Marlina, kecuali Bule Narti, Bu, kata Marlina sambil menangis dan menunjuk ke arah dalam rumah. Hus, Bule Narti kenapa? Bule Narti kan udah meninggal, jawab ibu sambil mengelus kepala Marlina. Namun ada yang aneh ketika tiba-tiba ibu menatap ke arah bapak yang kini tampak menghela nafas setelah mendengar kata Bule Narti. Sudah, ayo kita masuk. Bibi, panaskan air ya, aku mau mandi, ucap sang ayah mengajak mereka semua untuk beranjak dari ruang tamu.
Singkat cerita, malam itu pun berlalu tanpa gangguan. Esoknya berjalan seperti biasa. Pagi-pagi mereka bangun dan sarapan bersama. Ayah, ibu Marlina tampak berada dalam satu meja. Sementara Bibi masih berada di dapur mengerjakan pekerjaannya. Marlina tampak masih penasaran dengan apa yang belakangan ini ia lalui. Tentang suara dari kamar mandi dan suara yang mirip Bu Narti, serta sosok wanita berbaju putih yang sempat ia dan Bibi lihat kemarin malam. Sang ayah juga sepertinya tahu dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Marlina. Karena semua itu terlihat dari raut wajahnya. Dan di atas meja makan pun sang ayah mulai berbicara. "Dok, yang kamu lihat itu bukan Bu Narti," ucap ayah Marlina mengawali pembicaraan. "Tapi suaranya mirip sekali dengan Bu Narti, Pak. Apalagi semalam juga terdengar nyanyian dari kamar mandi dengan lagu yang dulu suka dinyanyikan sama Bu Narti, Pak," jawab Marlina sambil hampir tersedak oleh makanannya. "Bu Narti sudah tenang di sana, Dok. Itu jin yang menyerupai saja," kata si ibu menyela pembicaraan itu. Oke, kalau itu memang jin, tapi kenapa tiba-tiba setelah 2 bulan dia baru datang mengganggu, Pak, Bu? Kenapa?" tanya Marlina kepada orang tuanya itu. Dan di sini sang ayah pun mulai menjelaskan. "Sebenarnya bukan karena salah dan gak salah ya. Ini semua karena Mbah Kakung. Namanya orang Jawa zaman dulu, Mbah Kakung itu suka ngoleksi barang-barang antik," kata sang ayah. "Terus apa hubungannya, Pak?" tanya Marlina yang mulai serius memperhatikan. "Baik, jadi Mbah Kakung itu punya salah satu keris, dan kata Mbah Kakung, jin penunggu keris itu sangat sayang dengan Bu Narti. Keris itu didapat oleh Mbah Kakung waktu Bule masih kecil. Nah, saking sayangnya, ini kata Mbah Kakung loh ya, jin wanita penunggu keris itu suka menjelma menjadi Bu Narti. Itu Bapak percaya karena dulu Bapak waktu muda juga pernah melihat ada 2 Bu Narti di rumah Mbah Kakung. Yang satu ada di kamar, yang satu ada di dapur. Bahkan kemarin malam pun waktu kita di rumah Mbah Kakung, Bapak juga melihat Bu Narti duduk anteng di ruang tamu. Itu loh, ibumu itu loh sampai nangis. Nyangka itu adalah Bu Narti beneran," kata sang ayah seraya menunjuk sang ibu. "Lantas, kenapa tiba-tiba saja jin itu ganggu ke sini sih, Pak?" tanya Marlina yang masih belum menemukan jawaban dari apa yang sedari tadi ia tanyakan. Dan ayah pun kembali melanjutkan ceritanya. Jadi Mbah Kakung itu kan sudah tua, dan beliau merasa harus mewariskan barang antik itu kepada anak-anaknya. Nah, kebetulan keris itu diwariskan ke Bapak. Katanya karena Bapak adalah anak paling gemati. Tahu gemati tidak? Menyayangi Bu Narti. Bapak jelas nggak mau toh. Lah, tapi sama Mbah Kakung malah dibilang, "Lawong Rantam Sari itu maunya ikut kamu," bilangnya gitu, ucap Mbah Kakung kepada ayah Marlina sambil menyebut nama jin penunggu keris itu. Jadi karena itu, woleng orang tua mau ndak mau Bapak harus menuruti itu, Dok. Keris sudah Bapak bawa, tapi masih Bapak tinggal di mobil.
ucap sang ayah menyudahi pembicaraan itu. Marlina tampak terdiam setelah mendengar pembicaraan dari ayahnya itu. Nalarnya mendadak kacau. Apa-apaan ini? Kata hatinya memberontak. Tapi Marlina adalah tipe anak yang sangat patuh dengan orang tuanya. Dan mau tak mau, meski dengan penuh keraguan, ia mencoba menerima keputusan keluarganya itu. Berharap setelah keris itu berada di rumahnya, sosok yang menyerupai Bu Lenarti itu tak lagi mengganggu. Setelah selesai sarapan pun, mereka melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Ayah berangkat bekerja dan ibu pergi keluar karena suatu acara. Marlina tentu langsung menceritakan itu semua kepada Bibi yang tampak kaget setelah mendengar penjelasan dari Marlina. Jadi, sekarang jin bersama rumahnya dibawa ke sini tambah, ucap Bibi dengan serius. Meski mereka tentu masih merasa bergidik ngeri mengingat kejadian itu, namun setidaknya Marlina dan Bibi sudah mendapatkan jawaban atas semua itu. Singkat cerita, malamnya sekitar pukul 1 dini hari, ketika semua orang di rumah sudah terlelap, kejadian itu terjadi lagi yang kali ini tentu dialami oleh semua penghuni rumah. Suara air yang mengguyur tubuh itu kembali muncul di kamar mandi, bersamaan dengan suara nyanyian lagu Terang Bulan, yang mirip sekali dengan suara dari Bu Lenarti. Sang ayah yang pertama kali terbangun mendengar itu langsung membangunkan istrinya. Bu, bu, bu bangun bu, kata ayah dengan matanya yang mengisyaratkan tentang bunyi itu. Sang ibu yang juga mendengar jelas suara itu kini tampak terperanjat dan memegang lengan sang ayah. Kerisnya di mana toh pak? Kata sang ibu membisik. Ya masih di mobil toh bu, bapak lupa, jawab sang ayah seraya ingin beranjak keluar kamar. Mau kemana pak? Ih, kata ibu sambil menahan lengan ayah. Mau keluar, bapak penasaran apa maunya, jawab ayah sambil melepaskan lengannya yang dipegang oleh istrinya itu. Ayah pun kini mengendap keluar, diikuti oleh ibu yang berjalan memegang belakang tubuh ayah. Perlahan pintu pun dibuka, dengan suara air mengguyur di kamar mandi dan nyanyian itu yang masih terdengar dengan jelas. Dan bersamaan dengan itu, ternyata Marlina dan si Bibi juga terbangun oleh suara itu. Marlina tampak mengintip juga dari celah pintu kamarnya yang sedikit ia buka. Begitu juga si Bibi yang separuh badannya sudah berada di luar kamar. Ayah dan ibu pun kini keluar dan berjalan mendekat ke arah kamar mandi itu. Marlina yang memang kamarnya berhadapan dengan kamar orang tuanya tentu melihat dan kini ia pun juga ikut keluar dari kamarnya. Shh, isyarat ibu ketika melihat Marlina dan menunjuk tangannya menyuruh Marlina untuk berada di belakangnya. Sementara itu, Bibi yang juga melihat itu pun ikut mendekat. Ayah, ibu Marlina dan Bibi kini benar-benar menyadari dan hampir yakin kalau itu adalah suara dari Bu Lenarti ketika mendengar nyanyian itu. Sang ayah yang pertama kali mendengar suara jin penunggu keris itu menirukan Bu Lenarti mulai terbawa suasana. Ia sepertinya mendengar kembali suara adik kesayangannya yang sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Sambil menangis, sang ayah berkata dengan terbata-bata, Di hati, di hati, di, ucap ayah bergetar.
Sang ibu yang menyadari suaminya itu mulai terkecoh langsung menarik tubuh sang ayah. "Pak, ih, nyebut pak, nyebut. Dek Narti tuh wis ra ono, udah gak ada," kata ibu meski ia juga mengucapkan sambil menangis. Dan tiba-tiba, seketika pintu kamar itu pun mendadak terbuka. Seperti ada yang bantingnya bersamaan dengan suara air dan nyanyian yang juga menghilang. Mata semua orang tentu kini tertuju ke arah kamar mandi. Tak ada yang terlihat selain kegelapan di dalam kamar mandi itu. Namun, perlahan dengan samar mulai muncul sosok putih yang keluar dari kegelapan. Mereka semua terpaku melihat itu. Kaki-kakinya terasa dikunci untuk tak bisa berdiri. Begitu juga dengan matanya, yang seakan memaksa mereka untuk menyaksikan tontonan ganjil ini. Dan sosok itu kini semakin terlihat jelas berdiri di depan kamar mandi, memperlihatkan wujudnya yang sesungguhnya. Sosok wanita dengan rambut yang disanggul, mengenakan kebaya putih, namun dengan tinggi yang tak wajar. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah. Jelas ini bukan Bu Narti, melainkan memang jin penunggu keris itu, batin Marlina. Sosok itu pun berjalan satu langkah ke depan, sedikit mendekati ayah, ibu, Marlina dan Bibi yang masih terpaku tak bisa bergerak. Dan dengan suara yang masih menyerupai Bu Narti, sosok itu pun berkata, "Aku tidak meminta apapun. Aku hanya ingin dekat dengan tempat terakhir Narti hidup," ucap sosok itu sambil menunjuk jari telunjuknya ke arah depan rumah. Dan sosok itu pun berjalan mundur kembali masuk ke kamar mandi. Setelah mengucapkan itu, bersamaan dengan mereka, kini yang mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Ibu, Marlina, dan Bibi langsung roboh dan berlari merangkak tanpa arah, sambil berteriak ketakutan. Sementara sang ayah masih berdiri di tempat yang sama dan tampak menata nafasnya. Tapi sepertinya ayah tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah yang tampak ragu, ayah pun mulai berjalan ke arah depan rumah, meraih kunci mobil yang tergantung di atas kaca cermin di ruang tengah. Ayah pun berjalan menuju mobil yang ia parkir di halaman. Dengan hati yang mungkin bergejolak, ayah membuka pintu mobilnya dan mengambil keris itu yang terbungkus oleh kain kafan putih. Dengan gemetar, ayah membawa keris itu masuk ke dalam rumahnya dan meletakkan keris itu di dalam lemari yang berada di kamar belakang, samping kamar Bibi, di mana kamar itu adalah kamar dari mendiang Bule Narti. Sang ayah kembali ke ruang tengah menghampiri ibu, Bibi, dan Marlina yang masih tampak syok setelah kejadian ini. Mereka pun kini duduk saling diam. Dengan bau minyak wangi yang tiba-tiba tercium tajam memenuhi ruangan itu. Bau minyak wangi itu mereka kenali sebagai bau minyak wangi milik Bule Narti. Bau itu sempat bertahan beberapa saat, hingga akhirnya muncul suara yang mengiringi hilangnya bau itu. Dan dengan logat yang masih menyerupai Bule Narti, suara mengatakan, "Matur sembah." Dan itulah terakhir kalinya entah jin atau demit atau bahkan lelembut penunggu keris itu yang menyerupai Bule Narti menunjukkan keberadaannya. Karena saat itu tak ada lagi kejadian serupa yang dialami oleh Marlina, ayah, ibu maupun Bibi. Yang jelas
hari-hari di mana teror itu berlangsung akan menjadi hari yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidupnya. Cerita pun berakhir. Waduh, serem. Tapi emang apa ya, kalau orang kejawen itu emang ini biasanya mereka pasti punya pegangan berupa keris, entah tombak kah, apakah itu pasti ada. Dan orang tuaku sendiri pun juga punya keris, warisan dari kakek nenek dulu. Oke, cukup sekian ceritanya. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang suka, boleh silahkan komen, hujat saya. Dan kalau emang suka bisa di like dan subscribe, boleh silakan. Atau mungkin ada kritik saran untuk memperbaiki caraku bercerita. Cukup sekian dan terima kasih. Mau lanjut ngopi lagi? Bye.